Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhansyah dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Izinkan saya sebelumnya untuk membuat video. Video ini tuh untuk penugasan ujian akhir semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Kita lebih santai aja, guys. Kita sharing-sharingan bareng, belajar bareng. Mungkin Anda juga bisa mencari referensi lain. Materi yang saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama ada struktur industri perbankan. Tentang apa saja struktur industri perbankan, jenisnya, fungsinya. Terus ada produk perbankan. Lalu ada manajemen risiko. Yang keempat ada financial teknologi. Yang kelima ada prudent banking. Yang keenam ada keuangan global. Dan yang ketujuh ada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Oke, lanjut aja ke materinya. Yang pertama ada struktur industri perbankan. Struktur industri perbankan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada bank komersial, lalu ada bank investasi, lalu ada bank retail, dan terakhir ada bank sentral. Bank komersial itu apa sih, guys? Bank komersial itu adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat, memberikan pinjaman dan menawarkan berbagai produk seperti rekening giro, tabungan, dan deposito. Jika fungsi utamanya dari bank komersial ini menerima simpanan dari masyarakat, memberi pinjaman kepada individu dan bisnis, menyediakan layanan keuangan lainnya seperti transfer uang dan kartu kredit. Ya, poin yang kedua ada bank investasi. Bank investasi adalah lembaga keuangan yang membantu perusahaan dan pemerintah dalam mengumpulkan modal dengan menerbitkan dan menjual sekuritas. Fungsi utamanya itu pinjaman emisi sekuritas, perdagangan saham, obligasi, dan ada lain-lain. Mungkin bisa dicari referensi lain ya, guys ya. Lalu yang ketiga ada bank retail. Bank retail adalah bank yang menyediakan layanan perbankan secara langsung kepada individu dan rumah tangga. Layanan yang ditawarkan termasuk rekening tabungan, rekening giro, pinjaman pribadi, hipotek, dan kartu kredit. Jika fungsi utamanya itu menyediakan produk simpanan dan pinjaman untuk individu. Layanan keuangan seperti pembayaran tagihan, transfer uang, dan kartu kredit atau debit. Ada juga menawarkan produk investasi seperti reksadana dan asuransi. Jenis yang keempat itu ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan nasional yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan negara, termasuk mengendalikan jumlah uang beredar, menjaga stabilitas harga, dan mendukung stabilitas ekonomi. Fungsi utamanya itu mengawasi dan mengatur bank komersial. Yang kedua, fungsi utamanya menjadi lender of last resort bagi bank komersial. Ada juga mengelola cadangan devisa negara. Kita lanjut ke poin yang kedua, produk perbankan. Produk perbankan ini meliputi berbagai layanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya seperti rekening tabungan, deposito berjangka, pinjaman, kartu kredit, dan layanan pembayaran. Yang pertama ada tabungan. Tabungan adalah rekening yang disediakan oleh bank untuk menyimpan uang dengan tujuan menyimpan dana darurat dalam jangka pendek. Lalu ada tadi ada jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Sebelumnya maaf ya guys ya untuk mungkin agak belibet dikit, soalnya ini
agak panas juga. Lalu ada giro. Giro adalah rekening bank yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi, pembayaran, dan penarikan dana dengan mudah. Rekening giro biasanya digunakan oleh bisnis untuk mengelola arus kas harian. Lalu ada deposito. Deposito adalah produk simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu, di mana nasabah tidak bisa menarik dana sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti. Lalu ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan dana dari investor. Pemegang obligasi akan menerima bunga secara periodik serta pengembalian pokok investasi pada saat jatuh tempo. Lalu ada investasi. Investasi merujuk pada penempatan uang atau modal dalam suatu aset atau proyek dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat berupa saham, obligasi, reksadana, properti, atau usaha. Yang terakhir ini ada simpan pinjam. Simpan pinjam adalah layanan keuangan yang biasanya disediakan oleh koperasi atau lembaga keuangan mikro. Jadi kayak lebih ke keuangan yang lebih kecil, yaitu mikro. Untuk pembahasan selanjutnya ini ada manajemen risiko. Manajemen risiko dalam perbankan meliputi identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi operasional bank. Jenis risiko ini termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Untuk sedikit penjelasannya, ini ada identifikasi risiko, ada risiko kredit. Risiko kredit mengacu pada kemungkinan kerugian yang timbul dari pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitur. Lalu identifikasi risikonya ada risiko market. Risiko market mengacu pada kerugian yang dapat timbul dari fluktuasi harga pasar seperti harga saham, obligasi, atau valuta asing. Untuk selanjutnya ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko ini ada backtesting, ada value at risk. Lalu selanjutnya ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko meliputi ada penggunaan model risiko, lalu ada pengendalian operasional, lalu ada pengendalian teknis. Kita skip aja guys ya sedikit. Untuk pembahasan selanjutnya ada financial technology. Namanya juga manusia guys, ada kesalahan. Financial technology atau fintech merujuk pada investasi teknologi di sektor keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. Contohnya termasuk pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, dan blockchain. Contoh fintech dalam perbankan itu ada pembayaran digital, kartu kredit digital, transfer uang, layanan lain. Kalau manfaat fintech dalam perbankan ini ada efisiensi. Jadi fintech ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perbankan seperti pembayaran dan transfer uang. Lalu ada inklusi keuangan. Fintech membantu dalam inklusi keuangan, memungkinkan lebih banyak orang untuk memiliki akses ke layanan perbankan. Lalu pembahasan selanjutnya ada prudent banking. Prudent banking itu adalah praktek perbankan
yang hati-hati dan bijaksana, yang berfokus pada menjaga stabilitas dan keamanan bank. Prinsip untuk prudent banking ini prinsipnya kehati-hatian, merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya atau kegiatan usahanya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat. Itu ya guys ya, jadi harus prinsip prudent banking itu harus kehati-hatian. Ada juga di sini prinsip prudent banking itu ada kebijakan dan prosedur, meliputi bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan terkoordinasi dengan baik, termasuk dalam pengelolaan risiko, pengendalian operasional, dan pengendalian teknis. Ada juga pengendalian teknis. Bank harus memiliki sistem teknologi yang aman, stabil, dan dapat diandalkan, termasuk dalam pengelolaan data, pengelolaan sistem, dan pengelolaan infrastruktur. Lalu ada keuangan global di sini. Kita lanjut di poin keuangan global. Keuangan global itu mencakup aliran modal dan transaksi keuangan yang melibatkan berbagai negara. Ini termasuk perdagangan internasional ya guys ya, investasi asing langsung, dan pasar valuta asing. Keuangan global memainkan peran penting dalam ekonomi dunia, memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan modal di seluruh dunia. Untuk beberapa aspek penting dari keuangan global dalam perbankan itu ada meliputi sistem pembayaran global, pasar modal global, lalu ada pasar uang global, pengendalian risiko global, dan koordinasi global. Lalu poin yang terakhir itu ada perbankan konvensional versus perbankan syariah. Mungkin kita akan bahas sedikit tentang kedua perbankan konvensional versus perbankan syariah. Yang pertama, perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan keuangan, sementara perbankan syariah beroperasi sesuai dengan hukum syariah yang melarang bunga atau riba. Itu poin untuk perbankan syariah. Di sini ada prinsip pelaksanaan bank konvensional. Jadi kayak ada apa sih namanya aspek-aspeknya. Prinsipnya bank konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum formil negara. Lalu ada prinsip pelaksanaan bank syariahnya. Untuk prinsipnya, bank syariah mengacu pada prinsip syariah dalam pelaksanaan aktivitasnya. Bank syariah, yang poin kedua, bank syariah menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Mungkin segitu saja guys. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi, karena sejatinya manusia tak luput dari kesalahan. Kita masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.